Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan, Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita selama ini, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, dan yang paling penting yaitu kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan salat 5 waktu, dan juga bisa melaksanakan ibadah salat sunnah yang lainnya, bisa menghadiri majelis taklim seperti ini, menuntut ilmu. Tentunya ini bisa kita lakukan karena adanya karunia yang besar dari Allah, adanya kenikmatan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat misalnya. Kalau kita sakit, terganggu enggak ibadahnya? Ibadahnya terganggu. Sehingga kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, serta juga kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang selalu dan senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar sesuai tuntunan beliau, seperti yang sudah dilaksanakan oleh para sahabat dan juga para ulama salaf terdahulu. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di penghujung akhir tahun Hijriyah. Hari ini tanggal 27 Zulhijjah. Berarti sebentar lagi kita akan kedatangan tahun baru. Istilah orang awam ya, tahun baru. Padahal nggak ada tahun yang baru. Tahun baru Hijriyah yang akan dimulai dengan bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini diantara keutamaannya bahwasanya bulan Muharram ini salah satu dari
4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara keutamaan dari bulan Muharram ada puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan puasa pada bulan Muharram, puasa sunnah secara mutlak, ya, ini paling utama, yaitu puasa sunnah di bulan Muharram, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi puasa sunnah yang paling utama yaitu puasa sunnah mutlak, enggak berkaitan dengan puasa Ramadan, karena ada puasa sunnah namun dia berkaitan dengan puasa Ramadan. Contohnya puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian juga puasa sunnah di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Ini memiliki keutamaan namun punya kaitan dengan puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah secara mutlak yang paling utama adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Maka jangan kita lewatkan nanti puasa Asyura, dan sebelum puasa Asyura tanggal 10 Muharram kita puasa sehari sebelumnya dan juga sesudahnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tingkatan puasa pada bulan Muharram. Yang pertama yaitu puasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Ya, puasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Ini beliau sebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini urutan yang pertama, tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 saja, sebelum dan sesudah, sebelum hari Asyura dan hari Asyura. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu puasa pada tanggal 10-nya saja. Ini tingkatan yang terakhir. Memang Rasulullah SAW hanya puasa pada tanggal 10-nya saja. Namun Rasulullah SAW sebelum wafat, beliau berharap bisa berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Kata Rasulullah, la in baqitu ila qadim la asumanna at-tasi. Kata Rasulullah, seandainya saya masih hidup tahun depan, masih ada, saya akan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, 9 Muharram, hari ke-9 dari bulan Muharram. Adapun Ibnu Qayyim mengatakan tingkatan yang pertama yaitu puasa tanggal 9, 10 dan 11 Muharram, ini supaya kita bisa menyelisihi orang-orang Yahudi. Atau kalau yang tidak bisa puasa tanggal 9 enggak sempat, maka cukup dengan tanggal 10 dan tanggal 11 supaya dia bisa mendapatkan pahala puasa Asyura dan juga mendapatkan pahala menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi kita menyelisihi orang Yahudi ini dapat pahala, Bapak Ibu para jamaah sekalian. Kenapa? Karena kita disuruh dalam Islam untuk menyelisihi mereka. Khaliful Yahud wan Nasara. Ya, kita menyelisihi mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, ini kita dapat pahala. Karena itu perintah dalam Islam. Kemudian mungkin itu tambahan saja sebagai pembuka, karena momennya pas menjelang bulan Muharram. Adapun kajian kita pada hari ini yaitu tentang adab-adab di rumah. Ya, adab-adab di rumah, atau juga disebut adab-adab rumah. Jadi ketika kita di rumah kita ini ada
adab-adabnya, dan Islam ini agama yang mengajarkan kepada kita selain bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam juga mengajarkan kita adab yang mulia. Ya, Islam ini agama yang mengajarkan kepada kita adab yang mulia. Maka begitu indahnya sebuah rumah, sebuah keluarga yang di dalamnya mereka mempraktekkan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada keluarga atau tidak ada rumah yang lebih indah dari rumah yang di dalamnya hidup adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu kita perlu mengetahui apa saja adab-adab ketika berada di rumah, dan ini kita praktekkan, kita ajarkan anak-anak kita juga supaya mereka mengamalkan adab-adab tersebut, meskipun mungkin diantaranya atau kebanyakannya hukumnya bukan wajib. Ya, hukumnya bukan wajib. Mungkin hukumnya bukan wajib, hanya sunnah. Namun bukan berarti ketika itu hukumnya tidak wajib lalu kita abaikan, tidak kita pedulikan, kita tinggalkan. Tidak, meskipun sunnah kita amalkan, kita laksanakan. Ya, orang Islam, seorang muslim harusnya seperti itu. Apapun itu, kalau memang dari ajaran Islam, tidak dilihat hukumnya apa. Para sahabat dulu seperti itu. Ya, jangan, kalau kebanyakan kita kan sekarang, kebanyakan kaum muslimin ditanya dulu ini hukumnya apa, wajib atau enggak. Kalau enggak wajib, oh berarti enggak apa-apa, enggak dikerjakan. Kalau para sahabat dulu ada perintah langsung dikerjakan. Nanti kapan perlu kita tahu itu wajib atau sunnah? Ketika nanti mungkin kita berhalangan, tidak mampu, tidak bisa melaksanakan, ini kita perlu tahu apakah itu hukumnya wajib atau sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab yang pertama di rumah, yaitu menutup pintu-pintu, mematikan api ketika tidur, dan menutup seluruh bejana, menurut semua bejana yang dipakai untuk wadah makanan atau air minum. Ini di malam hari. Kemudian juga termasuk adab yaitu menahan anak-anak untuk tidak keluar di waktu maghrib. Ya, menahan anak-anak di rumah supaya tidak keluar di waktu maghrib. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Idza kana junuhul laili fakaffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun minal isya fakhalluhum wa aghliq babak wadhkur ismallah wa atfi misbahaka wadhkur ismallah wa khammir ina'aka wadhkur ismallah
walau ta'ridu alaihi syai'an. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila tiba kegelapan malam, maka cegahlah anak-anak kalian, ditahan mereka supaya tidak keluar rumah. Kemudian Rasulullah menyebutkan alasannya. Kenapa? Kata beliau, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu mereka bertebaran pada waktu tersebut. Ya, jadi ketika waktu maghrib itu, menjelang maghrib, menjelang malam, anak-anak kecil jangan dibiarkan main di luar. Ya, suruh mereka masuk ke dalam rumah, kita tahan mereka. Ini orang tua punya tanggung jawab memperhatikan anak-anaknya ketika di rumah di waktu maghrib, ya, di awal malam. Anak-anaknya jangan sampai berada di luar rumah. Kata Rasulullah, karena waktu tersebut syaitan itu menyebar. Kemudian kata Rasulullah, fa idza dhahaba sa'atun minal isya fakhalluhum. Apabila telah berlalu 1 jam dari waktu isya, fakhalluhum. Jadi kalau sudah, maksudnya kalau sudah tiba waktu isya, maka tidak mengapa anak-anak dibiarkan keluar. Ya, jadi waktu maghrib itu di awal di awal malam, antara maghrib dan isya, ini anak-anak dianjurkan untuk berada dalam rumah. Kalau sudah menjelang waktu isya, tidak mengapa mereka main di luar. Kemudian kata Rasulullah, wa aghliq babak wadhkur ismallah, dan tutuplah pintumu, pintu rumah. Ini di malam hari. Tentunya manfaatnya selain kita mencegah syaitan, makanya kata Rasulullah, wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Ini manfaat dari sisi agamanya supaya syaitan tidak masuk ke dalam rumah. Adapun manfaat dari sisi dunia, supaya maling tidak masuk. Ya, karena kalau kita pintunya tidak dikunci, tidak ditutup, maling bisa masuk dengan mudah. Ditutup saja maling masuk, ya kan? Rumah sudah digembok di ini aja maling bisa masuk, apalagi kalau tidak ditutup, tidak dikunci. Ini dari sisi manfaat dunia. Kemudian wa atfi misbahaka wadhkur ismallah, dan matikanlah lampu-lampu kamu dan sebutlah nama Allah. Jadi lampu di sini maksudnya lampu seperti lampu pelita, seperti nanti disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Ya, lampu yang menggunakan api. Dan ini mungkin zaman sekarang sudah jarang ya. Kalau zaman saya kecil dulu masih banyak yang menggunakan lampu tersebut, ada yang pakai minyak tanah. Kenapa? Karena dikhawatirkan ini bisa menjadi sebab terjadinya kebakaran. Mungkin ada nanti seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain, nanti mungkin ada tikus yang lewat, dan tikus yang lewat ini juga suruhan syaitan. Kemudian dijatuhkanlah lampu tersebut sehingga terjadinya kebakaran seperti yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khammir ina'ak wadhkur ismallah, dan tutuplah bejana-bejana kalian, wadah-wadah kalian, tempat-tempat kalian menaruh makanan dan juga tempat minum.
tempat air minum. Dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, walau ta'ridu alaihi syai'an. Karena bisa saja mungkin ada yang masuk ke dalam wadah tersebut, untuk baik itu air ataupun makanan. Wa fi lafzi Muslim, dalam riwayat Muslim, ghattul ina'a wa auqa ussiqa. Tutuplah bejana-bejana dan ikatlah wadah-wadah air, tempayan. Maksudnya ini yang terbuat dari kulit. Kalau terbuat dari kulit biasanya diikat karena nggak ada penutupnya. Tutupnya dengan diikat. Ini sama seperti hadis yang sebelumnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan khamirul aniyah, tutuplah bejana-bejana, wa auqiul asqiya, ikatlah wadah-wadah air, wa ajiful abwab, tutuplah pintu-pintu, waqfitu sibyanakum indal masa, tahanlah anak-anak kalian di waktu sore, fa inna lil jinni intisharan wa khotfatan, karena pada waktu tersebut jin menyebar, dan wa khotfatan, jadi waktu itu waktu untuk jin menyebar, dan jin itu bisa mengambil itu dengan cepat. Ya, mungkin ada anak-anak yang diambil oleh jin, disembunyikan oleh jin, dan ini pernah terjadi. Ada orang yang disembunyikan oleh jin, dicari berhari-hari baru ketemu, ternyata ada di belakang pohon. Dulu di tempat saya di Ambon berapa kali pernah terjadi seperti itu, dan itu terjadinya di waktu sore, ya, di waktu maghrib. Wa atfiul masabih indar ruqad, dan padamkanlah lampu-lampu ketika tidur. Fa innal fuwaisiqa rubbama ijtarrat al-fatilata fa ahraqat ahlal bait. Karena bisa saja ada tikus kemudian menyentuh, menabrak lampu tersebut dan akhirnya membakar rumah. Di sini disebutkan oleh Rasulullah kenapa disuruh, Rasulullah menyuruh kita untuk memadamkan lampu ketika tidur. Dan ini termasuk juga kompor. Pokoknya segala bentuk api pada malam hari itu harus dipadamkan. Dan ini untuk maslahat kita. Wa fi hadisi Ibni Umar indal Bukhari wa Muslim, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Kata Rasulullah, janganlah kalian membiarkan api menyala di dalam rumah-rumah kalian di saat kalian tidur. 6. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna hadhihin nara innama hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Jadi kita menggunakan api itu untuk kebutuhan, ya, untuk kebutuhan. Rasulullah menyebutkan api itu musuh kita karena dia membinasakan kita, membakar kita, merusak harta kita. Kalau kena baju jadi sobek, jadi bolong. Maka kita menggunakan api karena kita membutuhkan untuk masak. Zaman dulu untuk penerang. Adapun kalau tidak dibutuhkan maka kita tidak menggunakan api.
Namun sekarang orang malah bermain api, bola api, orang yang merokok. Berarti dia, orang yang merokok ini dia sedang bersama musuhnya, ya, berteman dia sama musuhnya. Karena Rasulullah kalau berkata kemudian fa idza nimtum fa'atfihuha ankum, kalau kalian tidur maka matikanlah api-api tersebut. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, pernah terjadi ada tikus yang menjatuhkan lampu. Kemudian lampu itu jatuh di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkena kain yang biasa Rasulullah duduk di atasnya. Dan kain itu akhirnya terbakar jadi bolong kurang lebih seperti ukuran uang dirham. Maka ini mungkin sababul wurud hadzal hadis ini. Maka kemudian Rasulullah mengatakan idza nimtum fa'atfi'u surajakum. Apabila kalian tidur maka matikanlah lampu-lampu kalian, fa inna syaitana yadullu misla hadhihi ala hadza fatahrikukum. Lihat, fa inna syaitana, kata Rasulullah, karena sesungguhnya syaitan menunjukkan seperti ini, perbuatan ini kepada tikus. Disuruh tikusnya, disuruh sama syaitan. Fa inna syaitana yadullu misla hadhihi ala hadza fatahrikukum, sehingga terjadinya kebakaran. Kalau yang kebakar cuma sedikit masih mendingan, kalau satu rumah. Ya, dan ini pernah terjadi. Bahkan di dalam terkait dengan menahan anak-anak di dalam rumah ketika waktu maghrib, dalam riwayat yang lain Rasulullah melarang untuk membiarkan harta benda kita untuk berada di luar rumah yang bisa berkeliaran seperti hewan ternak. Ini juga di waktu maghrib harus dimasukin ke kandangnya. Ini adab yang pertama. Kemudian yang berikutnya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah dan ketika makan. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah dan ketika makan. Dari riwayat Muslim an Jabir radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadhkurullaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Qala asy-syaitanu la mabita lakum wala asya. Fa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita. Wa idza lam yadhkur ismallahi inda ta'amihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita wal asya'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila kamu masuk rumahmu, maka sebutlah nama Allah ketika masuk, dan sebutlah nama Allah ketika mau makan, ketika dihadirkan makanan. Maka kalau itu yang terjadi ketika kita masuk ke rumah, menyebut nama Allah,
bismillah, kemudian ketika mau makan baca bismillah, apa yang terjadi? Syaitan akan berkata sesama mereka, la mabita lakum wala asya, malam ini kita nggak ada tempat bermalam dan juga tidak dapat makan malam. Ya, ini manfaatnya. Jadi syaitan nggak bisa ikut masuk dalam rumah. Kemudian ketika mau makan baca bismillah, syaitan nggak dapat jatah. Tapi kalau nggak baca bismillah berarti kita kasih jatah buat syaitan. Makanan kita ada jatahnya syaitan. Kita yang ngasih. Masuk rumah nggak baca bismillah, syaitan juga ikut masuk, bermalam dia. Fa idza dakhala falam yazkurillaha inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Kalau masuk rumah nggak baca bismillah, nggak sebut nama Allah, maka syaitan mengatakan kita dapat tempat bermalam. Kalian dapat, dia mengatakan ke teman-temannya, bukan satu orang aja, bukan satu syaitan aja. Katakan ke teman-temannya, adraktumul mabit, kalian dapat tempat bermalam. Lumayan, kasurnya empuk, ruangannya ber-AC. Wa idza lam yazkurismallahi inda ta'amihi qala syaitan adraktumul mabita wal asya. Masuk rumah nggak baca bismillah, nggak menyebut nama Allah, mau makan nggak menyebut nama Allah, kata syaitan apa? Dapat dua-dua, dapat tempat bermalam, dapat juga jatah makan. Puas dia syaitan. Puas nggak? Puas, malam dapat tempat bermalam, dapat makan malam juga. Qala fa fihi tasmiyatu inda dukhul au dzikrillah ka qauli la ilaha illallah. Maka dalam hadis ini terdapat anjuran untuk membaca bismillah ketika masuk rumah atau menyebut nama Allah, seperti kita mengucapkan la ilaha illallah, menyebut Allahu Akbar. Ini semua kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga yaitu memulai dengan bersiwak ketika masuk rumah. Ya, memulai dengan bersiwak. Kalau ada kayu siwak yang biasa dipakai orang Arab untuk bersiwak, tentunya ini lebih baik. Namun kalau nggak ada, tetap kita bersiwak dengan menggunakan yang biasa kita gunakan, sikat gigi. Dan ini lebih dianjurkan ketika pulang dari perjalanan jauh. Dalam riwayat sahabat Al-Miqdad dari abinya, dari Suraih, dari abinya dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Rasulullah ketika masuk rumah, kebiasaan beliau apa? Memulai dengan siwak. Langsung yang beliau kerjakan terlebih dahulu yaitu bersiwak. Kemudian yang keempat, menjadikan rumah hidup dengan sholat sunnah.
menghidupkan rumah dengan sholat sunnah. Karena seutama dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu sholati rajuli fi baitihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seutama salat seorang laki-laki yaitu di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi salat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Ya, karena Rasulullah beliau melaksanakan salat sunnahnya itu di rumah. Qobliyah, ba'diyah. Qobliyah subuh misalnya, Rasulullah salat di rumah 2 rakaat sebelum subuh. Begitu juga salat-salat rawatib yang lainnya. Jadi ini yang utama, salat sunnah itu di rumah, supaya rumah kita itu juga hidup dengan ibadah. Namun bukan berarti tidak boleh salat sunnah di masjid. Ya, tetap boleh kita salat sunnah di masjid, namun lebih utama di rumah. Kecuali salat tahiyatul masjid, itu nggak mungkin di rumah ya. Kalau tahiyatul masjid pasti di masjid. Ataupun sholat sunnah yang lain, ini lebih utama dikerjakan di rumah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhidhuha kuburan. Hadis ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah mengatakan, jadikanlah di rumah-rumah kalian bagian dari salat-salat kalian, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maksudnya jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan, maksudnya tidak dikerjakan, tidak diadakan sholat di rumah kita. Karena salah satu tempat yang tidak boleh untuk kita melaksanakan sholat adalah kuburan. Ketika orang tidak sholat di rumahnya, ini sama saja seperti dia menjadikan rumahnya seperti kuburan. Maka hidupkan rumah-rumah kita dengan sholat-sholat sunnah. Kita sholat wajibnya, sholat 5 waktunya di masjid. Sholat sunnah kita usahakan di rumah. Kalau khawatir nanti sampai di rumah sudah malas, soalnya terkadang gitu kalau sudah sampai rumah, apalagi kalau mungkin di masjid kan AC, kipas angin, udaranya segar. Kalau di rumah hawanya misalkan nggak ada AC, ya berat mau sholat. Maka sholat di masjid tidak mengapa. Namun ketika kita bisa melaksanakan itu di rumah, maka lebih baik kita melaksanakan sholat sunnah di rumah kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara marfu'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukumus sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai melaksanakan sholat di masjid, maka hendaknya dia menjadikan untuk rumahnya bagian dari sholatnya. Jadi jangan semua sholat di masjid. Ada sholat yang kita kerjakan di rumah, yaitu sholat sunnah. Dan ini yang lebih utama seperti yang sudah disebutkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan dari sholatnya yang dikerjakan di rumahnya.
Ya, ada kebaikan dari sholat yang kita kerjakan di rumahnya. Khairan sini kebaikan. Nakirah. Artinya kebaikan umum, mencakupi kebaikan apa saja. Bisa jadi keberkahan pada rumah kita, harta kita, atau kebaikan yang lainnya yang kita tidak tahu dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi itu tadi yang keempat, yaitu menghidupkan rumah dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian yang berikutnya, sampai jam berapa ini Pak? Sampai zuhur ya, bukan sampai malam ya. Kalau sampai malam saya nggak kuat, mungkin antum kuat. Baik, kita lanjutkan yang kelima. Tidak memasang gambar-gambar dan juga patung-patung di rumah. Tidak memasang gambar-gambar atau juga patung-patung di rumah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar, ada lukisan. Dan dalam riwayat Bukhari, wala suratu tamasil, gambar patung-patung. Dan dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah, wala tadkhulul malaikatu baitan fihi tamasilun fihi tamasilu au tasawiru. Semua hadisnya sahih. Bahwasanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Namun sebagian ulama menyebutkan makhluk-makhluk yang bernyawa yang diagungkan, ya, yang dimuliakan oleh manusia. Gambar-gambar orang soleh, foto-foto orang soleh, orang tua. Ya, namun sebagian ulama menyebutkan semua gambar, semua foto, lukisan makhluk yang bernyawa. Dan tentunya untuk hati-hati, karena dalam hadis disebutkan umum, tasawir, tamasil, bentuknya umum, maka disingkirkan apapun alasannya, meskipun bukan dalam rangka untuk kita memuliakannya secara berlebihan, mengagungkannya secara berlebihan. Karena kebanyakan orang pasang foto di dinding-dinding rumahnya itu hanya dalam rangka untuk kenang-kenangan saja. Foto orang tua, ada foto anak, foto suami, foto pahlawan. Ada juga yang seperti patung-patung bentuk berwujud, bukan sekedar gambar tapi ada wujudnya menyerupai makhluk. Maka seperti ini hendaknya disingkirkan dari rumah kita. Jangan sampai ada di rumah kita, karena malaikat tidak akan masuk ke rumah kita.
Kemudian dari hadis ini ada berterkaitan dengan gambar-gambar atau lukisan. Adapun gambar atau lukisan yang ditempelkan di dinding, gambar orang-orang yang diagungkan, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang tua, maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau tadi akibatnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Adapun gambar atau lukisan-lukisan yang tidak ada nilai pengagungan, ya sekedar lukisan saja, gambar saja, nggak ada unsur pengagungan atau nilai penghormatan kepada gambar-gambar tersebut, seperti yang ada pada bantal, atau mungkin pada spray kasur. Maka sebagian ulama mengatakan la ba'sa bihi, enggak apa-apa gambar tersebut. Semisal juga gambar-gambar yang ada pada kaleng-kaleng makanan dan yang lainnya. Namun kalau itu bisa dihindari, tentunya lebih baik dihindari. Adapun gambar hewan, gambar-gambar hewan ini lebih baik ditiadakan, karena yang pertama ada unsur berlebihan, unsur berlebih-lebihan dan yang lainnya. Dan mungkin ada sebagian orang yang memiliki keyakinan, ya, kalau taruh gambar ini bisa mendatangkan keberkahan atau bisa mendatangkan kebaikan ini dan itu. Maka ini jelas kalau sampai dengan ada keyakinan seperti ini fatal ini. Maka untuk hati-hati, gambar-gambar hewan pun tidak kita pajang di rumah-rumah kita. Dan tentunya yang jadi inti dari gambar itu adalah kepala, ya, yang jadi inti semuanya kepala. Kalau kepala dihilangkan, sudah. Maka kalau terpaksa harus ada gambar, ya dihilangkan kepalanya, ditutup atau di apa, supaya tidak termasuk gambar atau lukisan makhluk bernyawa. Termasuk juga seperti mainannya anak-anak. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ketika memilih mainan untuk anak-anak, cari mainan yang tidak ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian yang keenam, tidak mendatangkan anjing ke dalam rumah, memasukkan anjing ke dalam rumah dan memeliharanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga lukisan-lukisan. Ya, jadi nggak boleh melihara anjing.
atau bahkan mungkin tidak melihara, sekedar membawa anjingnya orang masuk ke rumah, kecuali mungkin di darurat, untuk darurat. Tapi kalau nggak ada keperluan maka tidak dibolehkan. Wa kadza fi hadisi Ibnu Umar, dan dalam hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan kalbun wala jaros, rumah yang ada anjingnya dan juga bel. Nah, ini bel di sini maksudnya bukan bel rumah yang sekarang kita pakai, orang biasa pakai. Kalau itu tidak mengapa. Sebagian mengatakan jaros di sini yaitu yang dikalungkan di hewan, di anjing biasanya, ada juga yang dikalungkan di kucing. Nah, ini tidak boleh. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan manikutana kalban ghaira kalbi zar'in au masyiatin au soidin naqasa min ajrihi kulla yaumin qiratan. Jadi tadi yang pertama Pak, yang melihara anjing, malaikat enggak masuk rumahnya. Selain itu dalam hadis ini Rasulullah mengatakan siapa yang melihara anjing, yang menggunakan anjing, memelihara anjing yang bukan anjing untuk menjaga perkebunan, atau bukan anjing untuk menjaga hewan ternak, atau bukan anjing untuk berburu, maka setiap hari berkurang dari pahalanya kirotan, sebesar kirotan. Namun kirot di sini para ulama menyebutkan tidak sama dengan kirot yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis tentang keutamaan pengurusan jenazah, sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Karena yang dalam hadis terkait dengan sholat jenazah itu berkaitan dengan keutamaan. Adapun hadis ini berkaitan dengan hukuman. Jadi biasanya keutamaan itu lebih besar dari hukuman. Maka kiratan di sini sebagian ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan isyrina juz'an, 20 bagian. Ada yang menyebutkan kirat di sini, satu kirat itu 24 bagian. Dan ini setiap hari berkurang dengan jumlah 20 bagian atau 24 bagian. Sia-sia ibadahnya. Masih mendingan kalau ada pahalanya. Kalau nggak ada, karena kita nggak tahu kita beramal ini dapat pahala atau enggak, sudah layak untuk dapat pahala atau belum. Kita hanya pasrah kepada Allah, kita kerjakan dengan berusaha supaya niatnya benar, berusaha untuk beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adapun nanti pahalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Urusannya Allah, bukan urusannya kita. Urusan kita melaksanakan ibadah. Dan sayang kalau sudah dapat pahala, tiap hari harus berkurang pahalanya karena adanya anjing di rumah. Kemudian berkurangnya pahala ini juga tergantung dengan jumlah anjing yang dipelihara. Ya, kalau cuma 1 ekor ya kurang lebih 20-24. Kalau 2 ekor kali 2, 20 kali 2. Kalau 3 ekor
Ya, kalau 10 ekor udah 200, lumayan. Ya, jadi pahala yang berkurang ini besarnya tergantung jumlah anjing yang dipelihara. Dan memelihara anjing tanpa ada kebutuhan ini hukumnya sama dengan menyerupai orang-orang kafir. Ya, karena yang memelihara anjing adalah orang-orang kafir. Benar enggak para jamaah? Kalau ada rumah kita lihat ada anjing, pasti kita langsung dalam benak kita, oh ini orang kafir, nggak mungkin ini orang Islam nih. Lain halnya kalau misalnya di kebun, kalau di kebun mungkin bisa saja orang Islam karena boleh untuk melihara anjing untuk jaga kebun, untuk jaga ternak, untuk berburu. Tapi kalau nggak ada kebutuhan selain untuk 3 hal ini, maka tidak boleh. Kalau ada orang melihara anjing, kita lihat di rumahnya ada anjing, wah ini pasti orang kafir, nggak mungkin ini orang Islam. Ya, jadi orang Islam yang memelihara anjing di rumahnya tanpa ada kebutuhan ini sama dengan menyerupai orang-orang kafir. Kemudian yang keberapa sekarang? Ketujuh. Yang ketujuh yaitu tidak meninggalkan salib atau apa yang di dalamnya ada salib di dalam rumah. Tidak membiarkan salib atau sesuatu apa saja yang ada salibnya di dalam rumah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatruku syai'an fihi tasalibu illa naqadahu. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sesuatu yang ada padanya salib kecuali beliau akan menyingkirkannya, akan menghancurkannya. Ya, jadi tidak hanya misal benda yang berupa salib saja, tapi ada sesuatu di dalamnya ada salib, gambar salib. Ini harus disingkirkan dari rumah. Kemudian yang ke-8, tidak menggantungkan kulit harimau atau duduk di atasnya. Tidak menggantungkan berarti tidak boleh masukkan kulit harimau, baik itu cuma digantungkan atau mungkin dijadikan sebagai karpet ya, untuk tempat untuk kita duduk di atasnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadis Muawiyah, beliau mengatakan wanaha an juludin numur an yurkaba alaiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan kulit harimau dan menungganginya. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah mengatakan la tashabul malaikatu rifqatan fiha jildu namarin. Jildu namirin. Rasulullah beliau mengatakan bahwasanya malaikat tidak menemani hewan tunggangan yang ada padanya kulit harimau. Dan termasuk juga di sini hewan buas yang lainnya. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah tekan disebutkan bahwasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an juludis siba war rukubi alaiha. Rasulullah melarang menggunakan kulit-kulit binatang buas dan duduk di atasnya. Adapun alasan atau hikmah kenapa dilarang menggunakan kulit harimau, Rasulullah disebutkan di sini di antaranya yaitu ta'assur bi akhlaqiha al-khabisah, akan terpengaruh dengan kebiasaan buruk dari hewan tersebut. Dan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan juga disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi khawatirnya nanti kebiasaan orangnya sama seperti kebiasaan harimau, galak, paling enggak galak dia, sedikit-sedikit mau terkam ya, lihat orang salah sedikit mau diterkam. Karena ini kebiasaan seperti ini bisa mempengaruhi kebiasaan orang, kebiasaan kita. Ada juga yang mengatakan dilarang karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan sombong. Ya, termasuk perbuatan sombong. Ya, karena pasti akan jarang orang yang bisa punya kulit harimau, tikarnya karpetnya dari kulit harimau, dia akan sombong. Ya, dan sombong ini adalah sifat yang tercela, sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian yang kesembilan, tidak boleh menaruh alat-alat musik di dalam rumah dan juga menggunakannya. Tidak boleh menyimpan atau menaruh alat-alat musik di dalam rumah dan menggunakannya. Dan segala hal yang hukumnya haram, seperti khamar misalnya. Jangan simpan khamar dalam rumah. Buat apa simpan khamar dalam rumah kalau nggak diminum? Ya, kalau diminum double dosanya. Sama halnya dengan alat musik, gitar misalnya. Apalagi selain gitar? Seruling. Apalagi? Apa namanya itu yang dipukul itu, apa namanya itu? Drum. Dan yang lainnya alat musik. Ini tidak boleh disimpan di rumah, apalagi digunakan di dalam rumah, karena ini alat-alat yang haram hukumnya. Bahkan sebagian menyebutkan termasuk televisi. Nah, cuma televisi ini tentunya tergantung penggunaan, karena televisi itu sendiri tidak haram, beda dengan alat musik.
Kalau alat musik itu memang haram alatnya. Kalau ada yang mengatakan alat musik itu haram tergantung penggunaannya, ini keliru besar. Ini tidak benar. Alat musik itu sendiri haram, sama seperti khamar. Lain halnya dengan TV. Kalau TV tergantung penggunaannya di rumah, buat apa? Kalau digunakan untuk kajian, dengar kajian-kajian Islam, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau digunakan buat nonton lagu-lagu, musik lagi, atau melihat orang yang tidak menutup, orang-orang yang tidak menutup aurat, melihat aurat orang lain, maka jadi hukumnya haram. Kalau memang lebih banyak digunakan untuk hal yang sifatnya tidak boleh, maka lebih baik jangan digunakan. Lebih baik tidak digunakan. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk dengar kajian, ya, maka ini seperti ini tidak mengapa. Intinya alat-alat musik kemudian yang haram dan juga yang bisa merusak, ya, yang juga bisa merusak seperti tadi televisi, bahkan mungkin HP juga. HP ini juga bisa merusak ini. Tinggal boleh pakai HP kita. Tergantung penggunaan. Ini tidak merusak secara mutlak, tapi dia merusak tergantung penggunaan. Ya, sehingga kalau digunakan untuk hal yang tidak baik, hal-hal yang haram, maka lebih baik dijauhkan. Tapi kalau dipakai untuk hal-hal yang baik, untuk komunikasi dan hal-hal baik yang lainnya, maka tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, tidak menghadap kiblat dan juga membelakanginya ketika buang air. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastabdiruha walakin syarriku aw gharribu. Apabila kalian mendatangi tempat untuk qada'il hajah, buang air besar, maka jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakanginya. Kan tetapi apa? Hadaplah ke timur atau ke barat. Hadis ini kalau kita praktekkan di Indonesia jadi muskilah, jadi masalah. Karena kiblat kita ada di sebelah mana? Kita kalau sholat menghadap mana? Menghadap barat apa timur? Menghadap ke barat. Sini Rasulullah mengatakan syarriku au gharibu, menghadap ke timur atau ke barat. Rasulullah menyebutkan ini ketika beliau berada di Madinah. Ya, jadi penduduk Madinah kiblatnya tidak sama seperti kita di Indonesia. Intinya bahwasanya kalau kiblat kita ada di sebelah, kita menghadap ke barat atau mungkin ke timur, maka ketika buang air tidak boleh menghadap timur atau ke barat. Berarti kita menghadapnya ke selatan atau ke utara. Ya, ini bagi mereka yang kiblatnya ada di arah kiblatnya di arah timur. Dan hadis ini sebagian ulama mengatakan berlaku di tempat yang terbuka. Larangan ini berlaku untuk orang yang buang air di tempat yang terbuka. Adapun di bangunan, tempat tertutup dalam bangunan, maka tidak mengapa menghadap atau membelakangi kiblat. Namun Ibnul Qayyim
dan juga Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat bahwasanya tidak ada bedanya antara di tempat yang terbuka dan juga di dalam bangunan. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan, meskipun mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan ketika di dalam bangunan boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Namun sebaiknya, karena hadis Rasulullah itu sifatnya umum, maka lebih baik kita dalam rangka hati-hati ketika bangun rumah, buat WC-nya itu, toiletnya diperhatikan jangan sampai menghadapnya atau membelakangi kiblat. Dan ini insya Allah bisa kita siasati, bisa kita atur. Kemudian yang ke-11 tidak menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, baik itu digunakan untuk makan atau untuk minum atau untuk selain makan dan minum. Tidak menggunakan wadah-wadah, piring, gelas atau yang lainnya yang terbuat dari emas maupun perak, baik itu digunakan untuk makan atau untuk minum ataupun untuk selain makan dan minum, seperti untuk wudu atau yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-muttafaq alaihi, beliau mengatakan alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Yang minum di bejana yang terbuat dari fiddah, dari perak, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, nanti di hari kiamat akan terdengar gerumu di dalam perutnya, gerumu api neraka jahanam. Ya, jadi suara kita kalau masak air itu, kalau pas mendidih kan ada suaranya itu. Nah itu yang makan atau minum, yang minum dalam hadis ini, minum disebutkan minum, tapi dikiaskan juga makan. Dalam perutnya nanti terdengar suara gerumu air mendidih dari api neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak ini untuk orang kafir di dunia. Ya, yang menggunakan orang kafir di dunia, karena orang kafir mereka nggak ada hukum yang berlaku bagi mereka, semuanya halal. Ya, semua orang kafir itu halal, nggak ada yang haram. Makanya Rasulullah mengatakan dunia ini jannatul kafir, surganya orang kafir, nggak ada larangan mereka. Mau berzina mau apa bebas. Adapun orang Islam ada larangan-larangan, ada yang tidak boleh. Namun yang tidak boleh ini tentunya lebih sedikit, yang dibolehkan lebih banyak. Ya, yang dibolehkan lebih banyak. Makanya sebenarnya kita di Indonesia ini yang mayoritas Islam, harusnya makanan itu yang harus ada labelnya itu yang haram, bukan yang halal. Tapi kebalikan, yang halal justru yang harus ada labelnya. Padahal seharusnya yang halal itu kan lebih banyak daripada yang haram. Harusnya yang haram ini yang harus dapat izin. Kalau yang halal nggak perlu izin, ini halal kok.
Kenapa harus izin? Iya enggak? Makanya kalau di Arab Saudi itu enggak ada makanan yang ada label halalnya. Yang harus ada izin itu yang haram ini, yang harus, kalau negara kafir baru harus ada yang halal. Di label yang makanan harus ada label halalnya supaya orang Islam tahu, oh ini boleh dimakan. Harusnya seperti itu, karena yang halal itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang haram. Yang haram bisa dihitung dengan jari. Makanya disebutkan dalam hadis itu yang haram-haram saja. Disebutkan dalam Al-Quran, yang halalnya tidak disebutkan, karena kalau disebutkan semuanya banyak. Karena asalnya semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan buat kita itu halal, dibolehkan, kecuali yang tertentu yang memang Allah haramkan untuk kita, dan itu sedikit. Dan itu sedikit. Kita lihat buah-buahan. Buah apa yang haram hukumnya dimakan? Ada buah yang haram? Durian. Ngamuk kita kalau haram ya. Buah-buahan begitu banyak halal. Sayur-sayuran. Ya, ikan di laut tuh. Nggak ada yang di laut itu, nggak ada yang haram, semua halal. Bangkainya saja yang di laut itu halal. Yang halal itu lebih banyak. Makanya sebenarnya di Indonesia ini makanan halal tuh nggak butuh label halalnya, tuh nggak butuh. Yang haram itu yang justru butuh. Harusnya di negara-negara Islam seperti itu. Tapi zaman sekarang memang semuanya serba terbalik. Tadi sampai mana nih? Ya, jadi tidak boleh menggunakan wadah-wadah atau perabotan yang terbuat dari emas atau perak, baik itu untuk makan, untuk minum, ataupun untuk yang lainnya. Untuk mandi, gayung misalnya terbuat dari emas. Luar biasa ini. Gelas. Kalau di Saudi itu ada gelas warnanya kuning, tapi itu bukan emas, itu emas palsu. Kalau yang ada sini kan semua emas asli nih kan, asli orang Jawa jadi emas. Kalau saya emas palsu, karena bukan orang Jawa. Ya, jadi di dunia perabotan yang terbuat apa saja yang terbuat dari perabotan yang terbuat dari emas, perak, itu untuk orang kafir. Adapun buat kita nanti di akhirat, jadi sabar. Ya, sabar. Sama khamar. Khamar kita di dunia dilarang untuk minum khamar. Nanti di akhirat kita akan minum khamar. Tapi khamar di akhirat beda dengan khamar di dunia. Ya, kalau khamar di dunia bikin mabuk, bikin hilang akal. Khamar di akhirat enggak. Dari sisi enaknya jauh lebih beda. Ya, berbeda jauh rasanya. Khamar di akhirat jauh lebih enak daripada khamar yang ada di dunia. Kemudian yang berikutnya, meminta izin ketika ingin masuk rumah. Ya, meminta izin ketika masuk rumah. Paling enggak ketuk pintu, ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, apalagi karena apalagi kalau ke rumah orang lain. Jangan asal nyelonong aja, masuk pintunya kebuka, wah ini boleh masuk berarti nih. Harus tetap izin. Dan izin ini diperbolehkan 3 kali. Kalau sampai 3 kali nggak dapat izin, sudah berhenti. Salam, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Ketuk pintu lagi, assalamualaikum, nggak dijawab juga.
Yang ketiga kali assalamualaikum nggak dijawab juga, ya sudah, balik pulang. Jangan salam terus. Bisa saja mungkin ada orangnya tapi dia lagi nggak mau terima tamu misalnya, atau mungkin juga nggak ada orangnya. Maka izin ini ketika minta izin, ya minta izin sebanyak 3 kali. Kalau sudah 3 kali nggak ada respon, ya sudah, jangan masuk. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa in qila lakum murji'u farji'u, apalagi kalau dia bilang baliklah, pulanglah. Dan apabila dikatakan kepadamu untuk pulang, maka pulanglah. Huwa azka lakum, ini lebih baik buat kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi kalau sampai dibilang afwan lagi enggak terima tamu, akhirnya sudah, jangan dipaksakan. Artinya dia enggak mau berurusan pada waktu itu dengan siapapun, dengan tamu. Mungkin dia ada keperluan lain. Dan minta izin ini bisa dengan ucapan seperti mengucapkan assalamualaikum, atau dengan mengetuk pintu, atau kalau di rumahnya dipasang bel, dengan pencet bel. Kalau di rumahnya ada bel, tekan bel. Sekali belum ada jawaban, 2 kali belum ada jawaban juga, 3 kali belum ada jawaban, sudah, jangan diterusin. Dan istizan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran bahkan terhadap kerabat, saudara, penghuni rumah sesama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya pembantu-pembantu kalian atau budak-budak kalian meminta izin, atau anak-anak yang belum dewasa salasa marrat, 3 kali. Kalau anak-anak yang belum dewasa saja harus izin, apalagi yang sudah dewasa ini, apalagi kita yang sudah dewasa harus izin. Bahkan masuk rumah sendiri, anak masuk rumah orang tuanya harus izin. Seperti disebutkan dalam sebuah kisah, seorang bertanya kepada Rasulullah, sahabat, ya Rasulullah, apakah ketika saya masuk rumah, di rumah itu ada ibu saya, apakah saya harus izin? Rasulullah mengatakan iya, harus izin. Kemudian bertanya lagi, tapi saya tinggal bersama ibu saya, apakah saya harus izin? Iya, harus izin. Kemudian bertanya lagi sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu rela ketika masuk rumah melihat ibumu dalam keadaan tidak berpakaian? Karena kita tidak tahu orang di rumah itu sedang apa di dalam rumah. Anak pun demikian, anak yang sudah dewasa, sudah balik, ketika masuk rumah orang tuanya hendaknya dia minta izin. Paling enggak dia salam, dipersilahkan masuk, baru masuk. Karena kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang di dalam rumah. Mungkin dia lagi melepas pakaiannya, sehingga ketika kita masuk bisa melihat auratnya. Dan ini disebutkan dalam 3 waktu, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar, wa hina tada'una thiyabakum minadh dhahirah, dan ketika kalian melepas baju kalian ketika di siang hari, wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Karena ini waktu orang istirahat, dia melepas bajunya, melepas pakaian.
Salasu auratil lakum, ini 3 waktu yang disebut oleh Allah sebagai aurat. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Adapun selain 3 waktu ini tidak masalah. Tapi tentunya tetap minta izin. Ini kalau pembantu dan juga atau budak dan anak-anak yang belum balik harus izin, apalagi yang dewasa. Maka yang dewasa ini di waktu kapan saja selain 3 waktu ini pun harus izin. Zuhur ya. Masih ada beberapa adab lagi tapi karena sudah masuk waktu sholat isya, mungkin ana sebutkan saja, tidak ana jelaskan. Adab yang berikutnya, tidak menutup dinding-dinding kecuali karena kebutuhan. Jadi kalau zaman dulu itu dinding-dinding itu mereka tutup dengan kain. Tapi itu memang zaman dulu dibutuhkan supaya ketika musim panas dalam rumah tidak terlalu panas, dan ketika musim dingin dalam rumah juga tidak terlalu dingin. Jadi kalau memang butuh tidak mengapa dinding-dinding ditutup dengan kain. Tapi kalau untuk sekedar pasang tidak ada manfaatnya, ini bisa termasuk israf, berlebihan. Kemudian yang berikutnya, menyiapkan tempat yang nyaman buat tamu. Jadi harus ada tempat di dalam rumah kita, ada tempat khusus buat tamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, firasun lirrajuli wa firasun limraatihi wa salis liddaif warabi lisyaitan. Artinya juga tidak boleh berlebihan. Jadi satu ranjang buat laki-laki, buat suami, yang satunya buat istri, dan yang ketiga buat tamu, dan yang keempat itu untuk syaitan. Artinya maksudnya tidak boleh berlebihan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-15, tidak berlebihan pada makanan dan minuman. Jadi kita menyiapkan makanan di rumah, minuman sesuai kebutuhan. Jangan sampai berlebihan dan akhirnya dibuang. Karena ini termasuk meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah sama saja meremehkan yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di rumah siapkan makanan, minuman secukupnya, sebutuhnya, jangan sampai berlebihan. Jangan sampai tidak kemakan. Kalau kemakan enggak apa-apa. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sebenarnya ayat ini ayat buat kita yang mau diet. Ini ayat buat kita yang enggak mau perutnya buncit. Iya. Jadi ada orang diet, dia nggak mau makan, salah. Ya makanan ini nggak dimakan, itu nggak dimakan. Ada teman saya diet itu, masya Allah, nggak mau makan nasi padang. Bertahun-tahun, gratis pun dikasih gratis nggak mau, takut perutnya buncit, takut kegemukan. Padahal sebenarnya makan apa saja, yang penting halal silahkan makan. Tapi satu, jangan berlebihan. Kenapa kita, termasuk saya ini, perut kita ini buncit? Karena berlebihan, makan berlebihan, akhirnya lemaknya berlebihan. Ya kan?
berat badan berlebihan. Jadi intinya kalau mau diet satu aja, wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan apa saja silahkan, yang penting sesuai kebutuhan. Maka ini ayat ini bagus buat ya, jadi hidup sehat di dalam Islam itu sudah diajarkan ya, hidup sehat supaya tidak kegemukan sudah diajarkan dalam Islam. Wa kulu washrabu, bebas makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Yang salahnya kita makan minum iya kita amalkan, wala tusrifu kita abaikan. Jangan berlebihannya kita abaikan. Makan ini apa saja masuk ya, ini yang membuat kemudian lemaknya berlebihan, akhirnya jadi kolesterol, jadi apalagi gula berlebihan. Karena lemak itu kan sebenarnya tubuh kita butuh lemak, tapi nggak boleh berlebihan. Nah, kapan lemak itu berlebihan? Makan berlebihan, minum berlebihan ya. Jadi ini ya di rumah buat para istri, terutama ini para istri yang biasa menyediakan makan, ya jangan sampai berlebihan ya. Disediakan makanan secukupnya, kira-kira nanti kemakan, tidak sampai kebuang. Kemudian yang berikutnya, tidak berlebihan di dalam membangun rumah ya, bangun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Karena ada orang dari sisi kemampuan belum mampu tapi memaksakan. Jadi bangun sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Ada dalil-dalilnya, cuman karena waktu ana sebutkan itunya saja, poin-poinnya. Kemudian yang berikutnya, membaca Al-Quran, menghidupkan rumah dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini menjadi sebab datangnya keberkahan ya, membaca Al-Quran ini menjadi sebabnya keberkahan. Ada beberapa video masyayikh mereka menyebutkan, coba kita baca Al-Quran setiap pagi. Setiap pagi itu baca Al-Quran, maka kita akan melihat kebaikan dan keberkahan pada hari itu. Kemudian di antara adab di rumah yaitu tidak berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, misalnya laki suami dengan pembantunya. Kalau cuma berdua di rumah ini bahaya ini. Istrinya nggak ada. Nah, ini di antara adab di dalam rumah. Tidak boleh berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan saudaranya. Suami dengan pembantu perempuan atau istri dengan pembantu laki-laki. Dan ini banyak terjadi, akhirnya terjadi zina di rumah, wa iyadzubillah. Karena berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Pada pengajian kali ini semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ini masih ada waktu buat pertanyaan enggak? Sholatnya di sini juga? Apa di masjid? Di sini ya? Ya berarti kita agak akhirkan sholatnya, nggak masalah ya, nggak apa-apa ya. Mungkin ada pertanyaan?
Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal-awal tausiah tadi Ustadz mengatakan kaitan dengan bulan Muharram, bulan tahun baru Hijrah. Itu ada ke surat sunnah mutlak seperti halnya di bulan Dzulhijjah. Pertama itu, yang kedua, bila kita masuk rumah kita sendiri dalam keadaan kosong, itu apa bacaan seperti bacaannya gimana tuh? Apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa termasuk yang dibolehkan? Penting jangan assalamualaikum ahlad diyar ya. Yang kosong, yang rumah kosong, Ustaz. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, coba yang pertanyaan pertama tadi apa? Sholat mutlak di bulan Muharram. Nek di bulan Dzulhijjah kan ada 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apa di Muharram ada semacam itu? Demikian. Ya, terkait dengan bulan Muharram, kalau bulan Dzulhijjah ada hadis yang mengkhususkan keutamaan beberapa hari dari bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama. Adapun bulan Muharram tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan hari-hari tertentu dari bulan Muharram. Namun keutamaan bulan Muharram itu disebutkan hadisnya umum 1 bulan penuh. Di antaranya misalnya bulan Muharram itu Allah sebutkan dengan bulannya Allah, Syahrullahil Muharram. Nah, ini bulan Muharram seluruhnya, bukan hari-hari tertentu dari bulan Muharram. Adapun hari tertentu yaitu puasa Asyura, dianjurkan puasa Asyura pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Muharram. Karena pada hari tersebut Nabi Musa, dulu para nabi diantaranya Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut, sehingga orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada 10 Muharram. Dan ketika Rasulullah tiba di Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi di Madinah mereka berpuasa. Setelah Rasulullah tahu alasannya, maka Rasulullah mengatakan nahnu aula bi Musa, kita lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Maksudnya kalau mereka benar-benar pengikut Nabi Musa, harusnya mereka masuk Islam. Jadi orang yang mengikuti Nabi Musa, mereka ya orang Islam yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang Yahudi juga mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka Rasulullah ingin menyelisihi mereka, ingin menyelisihi orang-orang Yahudi dengan berpuasa sehari pada tanggal 9 Muharram. Ya, berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Namun ada hadis yang umum untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, sehingga sebagian para ulama menyebutkan boleh sehari setelah tanggal 10, yaitu tanggal 11 Muharram. Jadi dalil secara khusus tentang keutamaan hari tertentu dari bulan Muharram ini enggak ada. Yang ada keutamaan bulan Muharram secara keseluruhan, kecuali yang tadi yang tanggal 10 Dzulhijjah 10 Muharram itu pun disunahkan untuk puasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita masuk rumah kita sendiri ya Pak ya, rumah kita kosong, nggak ada orang, nggak apa-apa kita salam assalamualaikum seperti biasa. Ketika ada orang, nggak ada orang, ketika masuk kita cukup dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Itu saja, tidak ada tambahan yang lainnya. Kalau mungkin ada yang pernah dengar dalil ada doa khusus ketika masuk rumah yang kosong. Kalau ana sendiri mungkin karena kurang baca atau keterbatasan ilmu, ana belum tahu. Nah, yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu
saya mendengar itu dibolehkan enggak Ustaz? Yang rumah kosong itu. Enggak tahu, ana belum pernah mendengar. Belum pernah ya, oh, nggih. Hadisnya. Yang ana tahu ya hadis umum tadi. Kita cukup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita menyebutkan salam juga, salam seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak membiarkan sesuatu yang ada salib di dalam rumah. Bagaimana dengan kaos yang ada logo salibnya, Ustaz? Ada kaos baju ya, ada salibnya. Ini lebih baik di apa? Hah? Lebih baik disingkirkan. Kalau bisa dihapus salibnya, dihapus salibnya. Ya, kalau bisa dihapus supaya bajunya masih tetap bisa dipakai. Karena itu bagian dari harta. Tapi kalau misalnya nggak bisa dihapus, ya mendingan disingkirkan. Ya, mungkin jawabannya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, kalau bajunya atau apa saja yang ada salibnya, kalau salibnya bisa dihapus, bisa dihilangkan, cukup hilangkan salibnya. Tapi kalau nggak bisa, ya mau nggak mau dihilangkan juga barangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mau nambah Ustaz, tadi melanjutkan. Itu kan biasanya karena kaos-kaos itu klub sepak bola kan gitu Pak. Nah itu kan ada kayak salib. Nah kalau misalkan klub sepak bola tulisannya Red Devil, setan merah, itu kan apa termasuk juga ya? Masa seorang muslim kok pakai kaos setan merah itu? Atau di jam-jam kadang-kadang ada juga itu gimana Ustaz? Ya, kalau ada baju bola yang logo klubnya itu ada salibnya, kalau bisa ditutup, hilangkan salibnya, dihilangkan. Mau baju bola, bukan baju bola, mau baju bola atau baju gawang atau baju apa, baju renang atau baju apa saja, kalau ada salibnya bisa dihilangkan, dihilangkan. Kalau nggak bisa dihilangkan, ya barangnya yang dihilangkan. Ya, kemudian tadi seperti baju-baju yang ada tulisan-tulisan apa tadi Pak? Pengikut setan, setan merah, setan hitam. Atau setan merah itu seperti apa? Nah, seperti ini sebaiknya seorang muslim tidak menggunakannya, dijauhi. Ya, insya Allah masih ada yang banyak yang tulisannya enggak masalah. Masa senang sama setan? Ya kan sama aja, berarti senang sama setan kan? Ada sudah tahu tulisan setan merahnya dipakai, bangga lagi, wah. Ya, jadi seperti ini sebaiknya ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Karena saya takut sebenarnya sama pertanyaan. Udah nggak ada ya? Kenapa? Logo jam gimana? Ada tulisan atau gambar? Lambangnya lambang apa? Kalau cuma tanda tambang ini bukan salib, nggak apa-apa. Ya itu tanda tambah. Ya, jadi beda antara salib dengan tanda tambah. Kalau salib itu biasanya kakinya lebih panjang. Ya, kalau semuanya sama panjang berarti ini tanda tambah, bukan salib. Ini tidak mengapa. Ini maksudnya jam tangan Swiss ya. Ini seperti ini tidak mengapa. Ini bukan termasuk salib. Ada apa?
sponsor rokok atau khamar. Gimana? Bajunya tulisannya sponsor yang haram, boleh nggak dipakai? Atau sponsor bank, Ya? sponsor bank, Apa? bank, Bank. logo bank. Kira-kira boleh nggak? Intinya kalau khamar, rokok, ya, ini seperti ini yang haram-haram ini lebih baik ditinggalkan. Apapun yang terkait dengan semua yang haram, karena bisa saja kita tanpa sadari mempromosikan sesuatu yang haram. Seakan-akan nggak mengapa rokok, nggak mengapa khamar, nggak mengapa kita pakai baju yang ada tulisan rokok atau khamar. Sehingga ketika orang awam lihat, wah ini apalagi yang sudah ngaji, yang pakai yang sudah ngaji, jenggot celana cingkrang. Nah, di kampung orang sudah panggil ustadz. Nanti orang pikirnya, wah berarti nggak apa-apa rokok ini, khamar juga nggak apa-apa. Ya, begitu juga termasuk seperti bank. Ya, bank-bank apa namanya ribawi. Ya, lebih baik tidak digunakan karena tadi yang seperti saya sampaikan, dikhawatirkan tanpa kita sadari kita sedang mempromosikan, mempromosikan sesuatu yang dalam Islam itu tidak dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.